Shalom Mamang Inang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang kelima sampai dengan yang 10.
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang terambil dari Yesaya 65 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita baca secara responsoria. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam. Malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta Jumat. Warta Jemaat Minggu 19 Juni 2022. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 2. Pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 19 Juni 2022, pendeta fungsional HKBP Mampang Perapatan, pendeta Teti Dorinda Stompul STH, melayani di HKBP MT Haryono. 3. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 19 Juni 2022 telah pindah ke anggotaan jemaat dari gereja kita, Nyonya L. Pangaribuan, Nurkia Boru Silaban, alamat Jalan Pekayon, RT 03 RW 10, Ragunan Pasar Minggu, dari sektor 4 pindah ke HKBP Pasar Minggu. 4. Kunjungan gereja ini dan olahraga bersama Naposo Bulung. Pada hari ini Minggu 19 Juni 2022 pukul 13 WIB, Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan mengadakan kunjungan gereja ini HKBP Rawamangun yang didampingi oleh Situ Marcelina Boru Siregar. Dan hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 16 WIB bertempat di Gor Rawamangun akan diadakan olahraga bersama. 5. Pertemuan Dewan dan Seksi Diakoni. Pada hari ini Minggu 19 Juni 2022 pukul 11.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan akan diadakan pertemuan Dewan dan Seksi-Seksi Diakoni HKBP Mampang Perapatan. 6. Pertukaran Paragenda Resort. Sesuai dengan program HKBP Resort Mampang Perapatan tahun 2022, pada hari ini Minggu 19 Juni 2022 diadakan pertukaran Paragenda Resort HKBP Mampang Perapatan ibadah pukul 9.30. Kita akan melakukan persembahan ke depan altar untuk dukungan dana pelayanan HKBP Resort Mampang Perapatan 2022. 7. Pertanian sektor. Pada hari Selasa 21 Juni 2022 pukul 19.30 kita akan mengadakan kebaktian sektor di sektor 1 di keluarga Hamarpaung, Boru Ginting bertempat di Gedung Serbaguna. 8. Pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Aprindo Samosir, putra dari Bapak Dendri Samosir dan Ibu Loide Boru Marpaung, anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan, dengan Anggi Naomi Boru Napitupulu, putri dari Bapak Pariaman Napitupulu Nahinan, dan Ibu Sonia Boru Manurung, jemaat HKBP Mampang Perapatan. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Tuhan memberkati acara tersebut. 9. Penelaan Alkitab. Pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PHD Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 19 WIB akan diadakan PHD AMA bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. 10. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 26 Juni 2022 kebaktian pukul 9.30 WIB di dalam bahasa Batak akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bimbingan orang tua akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juni 2022 pukul 10 WIB di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. 11. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan Ratna Anita Boru Tambu Bolon dari sektor 1 pemulihan di rumah, Sanaria Romasta Boru Simangusong sektor 3 pemulihan di rumah, Nyonya Simangusang Rosintan Boru Sirait sektor 3 pemulihan di rumah, Amang Wilson Tambunan sektor 5 pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dari Mazmur 37 ayat 5. 12. Ulang tahun kelahiran.
Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dari Amsal 3 ayat 16. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami hadir di tempat-Mu ya Tuhan, beribadah bersama jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua dan lansia ya Tuhan. Engkau pelihara senantiasa ya Tuhan dalam sukacita yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang di dalam pergumulan mencari sekolahnya ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai, Engkau memberkati ujian-ujian yang telah dilakukan ya Tuhan dan yang masih akan dilakukan, agar mereka boleh mendapatkan sekolah yang mereka pilih ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan, yang sedang dirawat di rumahnya masing-masing. Untuk Ratna Nita Boru Tambu Bolon dari sektor 1, Ibu Sanaria Romasta Boru Simangusong, Nyonya Simangusong Rosintan Boru Sirait, Amang Wilson Tambunan, kiranya Engkau saja yang senantiasa memberkati, Engkau memberkati obat yang diberikan, juga memberkati keluarga yang menyertai mereka ya Tuhan. Tuhan, untuk program Naposo yang akan berangkat ke Rawamangun ya Tuhan, Engkau sertai mereka di dalam perjalanan, dan Engkau sajalah yang membimbing hati dan pikiran mereka di dalam mengikuti ibadah tersebut. Terima kasih ya Tuhan untuk orang tua kami yang sedang sakit di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang menyertai mereka di masa tuanya mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Kabar baik firman Tuhan tertulis dalam Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Hukum Taurat atau janji. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kekristenan semakin meluas sampai ke Yunani, ada perbedaan-perbedaan kebiasaan, tetapi bisa perbedaan itu dibesar-besarkan, gebel-gebel gabe perselisihan. Ini yang mau disampaikan firman Tuhan. Jangan kebiasaan atau adat itu menjadi persoalan. Kekristenan datang ke tanah Batak tanpa kita harus menghilangkan adat, itu kan? Tetapi di sebagian orang, jika sudah Kristen maka adat enggak perlu, ulus enggak perlu, bahkan ada yang membakar ulus. Ada yang enggak mau mengedeti, padahal itu warisan nenek moyang budaya. Ini sama juga yang dipertentangkan oleh Yahudi kepada Kristen Galatia. Jadi sarupa do alak Galatia misalnya do alak kita. Setelah kekristenan sampai ke Yunani, mereka kan tidak mengenal sunat, pantangan makanan. Tetapi orang Yahudi bilang kalau Kristen itu harus disunat, harus banyak pantangan-pantangan makanan. Ang boy mahalang jagal baby, huwa ni jagal biang. Iko puasa, ikon madohot ya ka pesta hari raya Yahudi yang mereka tidak mengerti. Jadi Injil itu harus masuk ke budaya juga, itu maksud. So kita darah Batak jiwa Protestan magori. Di buku Lothar Schreiner dan pola mago habatakoni, kemudian setelah Kristen tidak pakai marga, gawe hira orang asing mahita, pengalak Batak be, bahkan tidak berbahasa Batak, makanya sebagian saudara-saudara kita banyak yang ke gereja karismatik yang enggak ada adat, enggak ada ulus, mulubui dan makan darah dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah kemunafikan dan keegoisan yang dilakukan oleh Yahudi, menganggap bahwa mereka adalah orang-orang paling benar
dan orang yang paling suci dan orang yang paling berhak masuk surga. Jadi tidak perlu percaya kepada Yesus Kristus, cukup kepada melakukan hukum Taurat. Wah, luar biasa dong memang. Ketat nih halak Yahudi. Kalau kita sekolah minggu manang belajar sidi hanya 1 tahun, di gereja lain 2,5 tahun. Kalau orang ini sampai ke tingkat rabi itu bisa sampai 10 tahun, 15 tahun. Hanya belajar Taurat. Idodok tu para guru maluata nang disodoh di MT Haryono, bagaimana kita menguasai firman Tuhan kalau hanya belajar 6 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Bagaimana mungkin kita menjadi Kristen yang benar jika tidak belajar bertahun-tahun, bahkan itu hanya sekali seumur hidup do belajar sidi kan? Habis sekolah minggu belajar sidi, dungi menikah nama, langarong be paling konseling pranikah atau setelah menikah. Allah yang berhalak Yahudi terus menerus pagi siang malam belajar Taurat. Allah yang kurang nak, olah kurang na itu. Setelah perjanjian baru, mereka tetap bertahan dalam pemikiran perjanjian lama. Olah ni do. Datunglah so perlu hukum Taurat dati. Betul suruh tajahai tiap minggu. Patik ni dia bata. Jangan ada padamu Allah lain, jangan berbuat patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kuduskan hari Sabat, hormati orang ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini rumah sesama. Terus itu menjadi cerminan sorminat di kita supaya tidak melanggar peraturan itu. Seorang berdosa kita. Alai si Paulus, bodoh kita mengulahoni 100%, apakah kita bisa melakukan titah Tuhan itu 100%? Kalau orang Yahudi berkata mereka selamat dengan melakukan itu, berarti tidak ada yang selamat di dunia ini dan orang masuk surga. Kan? Karena kata Yesus, jangan berzina, kalau merek sudah berzina. Hanya ada dalam otak aja, pikiran sudah berdosa. Songon nama baik kue, seorang ibu membuat kue bolu dengan 10 telur ayam di mixer mata pengokan, pamasuk ada teloron, wah mixer. Ulur bang manur nama nangate. Baik kamu jatuh kue bulu ya. Sama lang otak gereja. Masukkan 2 telur. Setelah buka 10 pada tu. HP telur ke-10 busuk, masuk. Waduh. Sayang banget ini 9 tadi masih bagus. Telur ke-10 busuk pula ini. Apakah layak kita hidangkan sama tamu kita? Moloro kasih tuata tu jabuta tertaliam kue na bau busukon. Ay asik kue muna ni nang ona bau busuk. Rom se padita. Na waru na tau. Ali warna na sonai si baga do ali bau te. Enggak layak. Demikian juga kita hidup ini, satu saja hukum Taurat itu dilanggar maka kita itu bau. Tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak dihidangkan, tidak layak mendapat keselamatan lagi. Oleh karena itu Paulus berkata, maupun Yahudi maupun non-Yahudi, perempuan laki-laki, anak raja atau tidak ada yang bisa masuk surga jika menjadi tuntunan kita adalah hukum Taurat. Atena. Halai Yahudi unako bare bata nasing iso baro patung. Pembohong. Pergabus doamu nasi Paulus. Jangan ada hal lain. Bahwa lilik si Musa dulu sini ngai kamu patung emas. Ada maksudmu. Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Ikuti hamul de bata. Hormati ayah ibumu, enggak dihormati. Jangan membunuh, makan membunuh. Kan sering membunuh orang perjanjian lama. Mana benar lagi? Jangan berzina. Buru-buru. Siapa yang datang ke situ? Apa dari luar negeri datang? Enggak, orang-orang Yahudi juga. Kalian bilang jangan berzina, berzina doamu.
Soalnya itu neng dohor nanti tahu. Apakah kita pembunuh? Pembunuh juga. Kalau ada dendam, iri hati katanya membunuh juga. Pikiran yang bahwa ini ingin membuat kejahatan itu termasuk pembunuhan juga, pembunuhan karakter. Berzina juga kita lihat dengan mata kita, masuk pikiran kita sudah berzina walaupun tidak melakukan. Kita juga seorang pencuri, bersaksi dusta, sering berbohong. Jadi si Paulus, ya enggak ada di dunia ini satupun yang masuk surga. Akhirnya, akhirnya orang-orang bertanya, atong bagaimana untuk masuk surga itu? Dan siapa saja yang masuk surga itu? Tidak si Paulus, semua bisa masuk surga jika dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Dengan mulutmu, dekat di mulutmu mengucapkan aku percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan masuk surga. Alai gabis serangan mautu terlumbu kita Protestan karena kita telah mengucap kita percaya bahwa masuk surga sehingga setelah pulang gereja kita melakukan sesuka-suka kita. Itulah makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iko sarobang do perngulutai amang inang sian hatatai nasi Yakobus. Dulu sekosong deh hanya ngomong doang. Hal yang kuci Paulus mendok hanya engkau mengucap saja percaya saja kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dan engkau dibaptis maka engkau akan masuk surga. Menarik pertanyaan Madrita. Bangata hati dakon hata persyatai. Jadi aku masuk ke sukun. Masuk surga doamu? Bingung kan. Aku madok saya masuk surga. Orang madok enggak tahu amang. Saya enggak masuk surga karena saya berdosa. Ya mau suku tiki di huta. Ina nasu ya merminggu, suami istri rakyat jarang dong, dari 1 tahun dong merminggu. Ayah haru kerjona, haru kerja amatai. Kong dedu 3, 2, 4, 1, 2, 3. Nenek melong pesta-pesta berjudi. Kebetulan buru nami ala amat tasina kawan. Amang buru masuk surga do, masuk dapat di tanami ale mati gereja mau ini. Beji bu yakin do mau gereja mati yakin do masuk surga di mana? Anggo ini banyak kuat sih bahasa guru Tuhan ini manik. Kau nari suku-suku Tuhanmu mamang inang masuk surga doamu. Aku madu bahasa rohana masuk. Anggo menurut firman Tuhan tidak bahwa kita masuk surga jika mengaku bahwa Yesus juru selamat. Kau percaya kita masuk surga. Alai saudara ini, jika kita sudah percaya, berserah, mengenal dan mengandalkan Yesus, baudang beulah nak dosa. Kau nero isa ko bisi unang mate a percaya ni. Banggolan itu do surga do ale malu mati gereja ina. Bisa dia botol mati gereja te. Pas minggu mana las budi barang do memang soni. Pas marulun nebe dia alai saya ini mati mana orwa ama mati ni Tuhan las mati mani gereja. Lebe saya demi si umur hidup kan. Sering liling dah. Dia tu molong arau tu gereja lah sisi atau sosana tu benuh gijang gimana. Bertergantung Tuhan ini dia deh. Berburu tu masuk ke keperjadi, neha birang nai buru masuk surga. Odona ni si Paulus tu Uria Galatiai unang berang perpecahan pemikiran alai marsadani pendapat mak. Unang Yahudi berkeras mendokon olah kami dalam masuk surga nak pesoporsam itu Yesus Kristus. Bahwa nang tong na sebelah mendokon olah kami dalam masuk surga ala dang olahai meradat. Kanang do gereja nasa meradat ka? Bidia belum tentu ka? Olah kami dalam masuk surga dang marisa pami namu saya. Bah, awan di sikareta tu surga. Alang tu kesehatan buat Bamalo jangan meracuni tuwina baburu tongi. Barang kau na olo doi racuni batuna babui ka sigare alkohol segala macam pikiran masuk terserah masing-masing. Alain naeng mah ya sudah ka pikiran jasmani rohani bersih.
atau dihita kadang asa persoalan hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Hidupkan bahwa Taurat itu adalah penuntun seperti orang dewasa menuntun anak-anak berjalan. Alayung belgai mana raksa itu untuk sudah bisa jalan sendiri. Demikianlah fungsi Taurat itu, menuntun orang-orang yang belum paham betul Tuhan. Ikut ditugu-tugu mah. Marminggu amu amanginang dah, rajin kamu bertangyang, menanggulau dosa dah, burju-burju, rajin-rajin. Nah itu penuntun. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri ya. Alai pertanyaan lah. Bu itu jolmai 100% melakukan ini. Usuk kemajuamu. Mulai una kamu manako. Porsia doa kamu nang manako atau enggak pernah mencuri? Atau bukan karena besarnya ya? Atau berbohong, atau berzina, atau membuat patung lain, atau Allah lain, melolahi tamanoba, percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dukun, mangnahya sahali, pasti rote. Edak si terus kita hapor sate tugu kan, yang lu doa berubah isana, na jagoat doa, memang kira suci do, kudus do. Ini kan balao. Allah yang dohono, janganlah diulangi lagi seperti itu. Jangan membuat Allah lain. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Harus dikuduskan, hari Minggu ini harus kudus. Harus menghormati ayah dan ibumu. Tak hormati orang tua ta sepenuhnya, belum tentu semua. Karena ada yang sakit hati, ada yang ingin enggak enak, ada ya orang tua saya cukup kejam. Mana kejaman itu tua aku dah ji bawa apa yang dang so holong naro ale pasopo masih. Kan ada juga. Apakah itu sikap masih hormat? Karena orang tua kita begitu baik dari kecil membesarkan kita sehingga kita membalas sekarang, tetapi ada juga orang tua yang kurang bertanggung jawab. Apakah kita masih hormat kepada orang tua kita? Ima isini 10 Taurati doh sudah ratusan turunan di Taurati. Aturan Yahudi yang cukup banyak, ratusan. Apakah manusia bisa melakukan itu? Ya sekedar aturan dan hukum. Tapi enggak bisa jaminan masuk surga. Odo nero si Paulus, jaminan satu-satunya masuk surga adalah Yesus Kristus. Jadi hapor saya kagaman saya buladi. Ikut Yesus do dalam tu surga. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh orang pun. Memang Taurat itu diberikan seperti wasiat. Siat Tuhan dotong di Gunung Sinai diberikan kepada Musa untuk orang Israel. Tidak bisa juga dibatalkan, tidak bisa dihilangkan hukum Taurat. Molong adong Yesus Kristus dang pola perlu be Taurat daong. Yesus berkata, aku bukan menghilangkan Taurat tapi menggenapi, melengkapinya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Atau di surat taringat tu Kristus di Jihon. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Tidak bisa dihilangkan. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Tongdo, lapatanda burjudo si Abraham ale dangna somar dosa ale alani asini rohani Tuhanido idona diajar tuita sola fide, sola gracia dan sola scriptura. Alani hapor syaun sola fide karena iman kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, kepada Roh Kudus, dan sola gracia karena anugerahnya lah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita tidak berdosa, bukan karena perbuatan kita, tetapi murni karena anugerah Tuhanlah kita bisa selamat. Itu saya terpuji Tuhan ini. Ya sini roh. Do alani
firman Tuhan yang kita dengarkan itu, kita bisa selamat. Tetapi hukum Taurat juga harus kita lakukan semampu kita dan menjadi bebas. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran alanya kapangalausan ijolmaido, sifat tabiat manusia yang selalu ingin balas dendam membunuh, sifat manusia yang ingin selalu berzina, sifat manusia yang ingin mencuri, sifat manusia yang ingin berdusta. Itu sifat manusia yang jelek. Alaniri patiki, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat di dalam tangan seorang pengantara. Jadi Roma Jesusi tu pertibion arang bui be jolmai peluh dirina. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan kepada sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Mulu boi do patiki panguluhon, boi do patiki manesa dosa, boi do patiki mengampuni, tidak bisa. Karena itu benda mati kan. Tang boi patiki manesa dosa tada. Aturan kan. Hanya Yesus yang bisa menghidupkan. Hanya Yesus yang bisa mengampuni. Hanya Yesus yang bisa memaafkan. Taurat itu tidak bisa memaafkan. Mula tarok pe dang pola perlu adat dungi masuk surga mau. Gak bisa juga. Apa hubungannya adat atau ulus? Sonido ala junani madokon mulai soisuna tahu dia masuk surga. Bahita mah barang dona marsunat, tapi karena medis kan dia tuh marsunat da Kristen yang nanti, tapi sudah diganti dengan baptisan. Itulah yang menyucikan, membersihkan. Sunat itu telah diganti dengan baptisan. Ima dalatta maka porsai pasaton di lingkungan ni harajan Tuhan. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi dorak soro Yesus ini pati kodok iya halaki mereka jauh di bawah hita sebelum roha Kristeno baharu tahe agama suku date manoba apu mulai jadi nebulun manang permelim aja kan permelim takwa to sangar petahe oputa permelim anggo arong dope binereng bah saya 2 generasi 3 generasi gijang permelim aga permelim be dope ai dope di boto soror pe Kristeno Lebar-lebar ro Kristen, ba muliade to kena perjulu nang tor Kristen. Soni ro halak Yahudi. Arong do bertah sampai sonari agama Yahudi, arong. Arong do pe nasida na so persetu Yesus, arong. Suku-suku arong do pe di huta permelim sampai sonari, arong. Bei lagu budi do usak nakan. Margane pos-pos do pimpinan ni. Permelimi betul sudah main upacara keagamaan, apalagi lau menuneme lau panen martonggor na sida di daerah ni Simelungu pe kurang permelim alina agurang masuk ke KPS arong na tu muslim alai permelimi tetap sampai sana. Songoni orang agama Yahudi, mula tersukun orang dari agama Yahudi banyak. Jadi di Yerusalem kan di agama Yahudi ada, Islam ada, Kristen ada. Agama negara 3 agama itu kan. Jadi bagaimana orang ini? Isukum ma paus nasonari. Abado memang paus agama Yahudion. Terus lebih pertahaton, bedo mana
balok masih asarong warisan singoto din ado. So berhak kita tong menghapuskan permelim kan agama suku di kan, padahal enggak diakui. Arong iban KTP nai oleh KTP agama Kristen padahal di mana permelim. Edang arong yakui negara agama permelim kan. Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, Katolik, Protestan do. Kami Protestan. Abi permelim bibana. Oni mah dileh manoeng nang di Yerusalem. Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Jadi hanya dikekang hukum Taurat ada Rasul Yesus Kristus. Tapi ada sampai sekarang belum melepaskan itu. Bangga 2000 tahun Rasul Yesus tetap doa lahir agama Yahudi. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Nak pehola penuntut masih banyak juga orang hanya bersandar kepada itu. Asal kebiasaan. Nuaing dang menyerang agama Kristen yang guna julu diserang do. Oh, kamu salah itu. Yang benar ini yang dari Abraham, Ishak, Yakub ini. Agama Yahudi udah sitong, banyak juga yang balik. Apa enggak dibaptiskan? Maka rasul-rasul membaptis alani pengaruh-pengaruh Yahudi. Wah, kami yang benar, kami bangsa pilihan Allah, balik lagi. Ala yang gua Kristen gak balik permali mira jarang do begitu. Permalipian Kristen balik mesti permali mirana sarong do. Aliang ko permali mi sa personari kurang siater pe kurang di lo acara agama nasida pakai baju nabi rong. Hari berkawin berteli-teli napota. Masih eksis. Akpe oput mulai jadi nawulo ni soba burju nasida. Bakadang burju nasida saya nalak Kristen. Kalau taberang upacara agama nasida duduk sudah bersilai naina mama berpungu songoni tang berkursi artikar roya lamani arsoba tu pumule jadi nebulun itu agama ni singa maraja kan rahalahin mana burju nasida san ruasnya KBP aliang ko ya porsaon ala Yesus Kristus betabela do diri takan. Wah, kami yang benar, kami sudah percaya sama Yesus Kristus, kalian masih agama suku. Tapi kalau praktek kehidupan mana yang benar? Ada kami bersoal dong apa dita. Ho, ibila-bila ho permalimina. Bukan masalah membela, bro. Orang itu lebih baik dari HKBP. Coba survei. Survei kamu jauh itu bajo. Burjudo agama permalimina burjuan. Tidak kenal pane jolo makata itu emang habis tuh. Ya habis padinya dipegang gitu, ngomong sama padinya. Kalau kita kan langsung di sabit banting ngarotok ke mangalap. Kalau orang itu nggak bisa, bawa dulu ke rumah karena seperti padi ini punya roh. Disimpan dulu, diduakan dulu di lumbung. Mana doma buat saotek buat butikan. Malah persembahan ibatu tadok ibuan. Kalau kita persembahan kita pun yang mana soasi harus talakan dia do burju niku turun apa dite permalim do mana HKBP no burju angko na maragama udok permalim tapi mereka enggak percaya sama Yesus Kristus belum percaya nah udok si Kristen pun dia tapi harus baik perbuatannya akal budinya jangan lebih baik agama suku yang nenek moyang kita itu songoni do alak Yahudiun burjuan do cina maragama na burjuan maragama alak Yahudi 5 hari sadari sembahyang kita jali saminggu tetapi mereka enggak percaya sama Yesus Kristus itu persoalannya sonari hita do nati kos marang nasida hita do nati kos alai burju mah hita na maragama ini unang talu hita si agama Yahudi do permali sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Mula penuntut pe agama nyo putai. Dangga belomolomota mangulu jama sonare. Mula penuntut pe agama Yahudi. Dangga belomolomo ni hala Kristen junani. Ibaga sanguluna. Ayang ko yala Yahudi. Unang alang jagal baby. Unang inam huwa ni jagal biang. Bahwa junani mah do song kita bawa ni hari nah. Halo, nate
wawan jagal biangi. Bau bek dina, bau bek mei. Ale burjuro parangena ro pangalahona. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, bahwa kita anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, tidak berbuat kesalahan lagi, jangan berbuat dosa lagi. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nunga tapake be Kristusi di bawah sangoluta. Mulai sian si maju tahun sudah dikenakan pakaian Yesus Kristus yang harus lebih baik dari nenek moyang kita. Allah yang kau fakta noeng madok kita tidak lebih baik dari nenek moyang kita. Jujur maju kita itu. Manusia modern sekarang tidak lebih baik dari nenek moyang kita. Alaki na berjuang na mengului, na berjuang na martani, semua berdoa kepada Sang Pencipta. Nak pesu itinada. Ayo ner si polisi manom pada batana sutari dia doamu. Tetapi ya itulah orang Batak dulu kan enggak kenal Yesus. Ale teratur do sudah lama bangun rumah Bataki teratur. Orang masih lomo-lomo menghadap tu sudah menghadap timur, menghadap tu tahu kuburannya semua berbaris-baris. Angkau naik semua rumah pakai pagar. Masih banyak tipu pagarna alan gudang ni panako. Bangkoi hutan arok pagar ate. Buker sudah alamat taruh sudah. Bulak arok pagar. Bapak geri hutan orang itu bulu. Alai teratur, cukup teratur orang-orang dahulu. Odo si Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus yang harus jauh lebih baik. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Nunggu saya ada behita. Ulun najolo perok kesalahan baru-baru direndahkan bagi orang Batak sekarang sama. Kalau dulu yang sekolah itu hanya laki-laki. Aku ingat orang tuaku 5 laki-laki 5 perempuan. Perempuan ini enggak ada sekolah satu pun. Ale mulu bawa pas sekolah di satu narmoda hayes makar ni. Anang mulu. Ale yang buru-buru tangarung pas sekolah. Bima bedana mungkin wayang perempuan harus sarjana. Harus bekerja. Sama semua di hadapan Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Omma dihita ka donga sa porsaon renungan jamita di minggu itu sedarion. Semua kita sama di mata Tuhan. Mau orang Batak, Karo, Jawa, Nias, barang orang pula kelebihan sen Nias ati. Kano loro kesukuan te menonjol Jawa dewina. Bejawa dona punya kerajaan. Tiba dolak Batakokan. Bajawa do presiden, Jawa do di keraton. Keraton tas warong. Keraton Jogja, keraton Solo. Banias do menteri. Ale malo tabereng Nias dina bena baro. Saru baru sudi. Kalau udah di hadapan Tuhan sama semua. Mau suku Karo, mau suku Jawa, mau Nias semua sama di hadapan Tuhan. Mau Yunani, Amerika, Australia, tak bola. Arong kilebini hala Amerika kita di hadapan Tuhan. Semua sama di hadapan Tuhan. Mendapat berkat Tuhan sama semua. Halani tahala somai sarubar kita habe na berhak kita punya hak dan punya kewajiban yang sama di hadapan Tuhan. Hari kita berikan yang terbaik hati amang inang. Hari kita yang berikan yang terbaik karena kita sudah milik Kristus, sudah orang Kristen. Jangan lebih baik agama yang lain itu. Unang burjo agama Buddha, agama Hindu, dari Bali. Awartang yang itu Brahmana, orang Dewa, orang Siwa. Dia burjo kalian nama agama ikan. Sampai saya lu pertiban mamerang, semua teratur ibadah di Hindu itu. Tangka-tangka ni haumanai sudah hingga pererana mencintai alam. Malah masa kalah orang Kristen dari agama Hindu, Buddha kalah praktek kehidupannya maksudnya. Tapi nggak tak pakai baju ni Kristus sih harus berubah hidup baru, harus bertobat.
harus jauh lebih baik orang Kristen. Harus jauh lebih baik kehidupan orang Kristen. Iko doa dulu pikiran hatani ala Kristen ini kamana asing. Jangan berbeda. Iko tadi iko dibereng, oh ini orang Kristen ya. Menangi bereng. Ala jahat pasti orang Batak ini. Kalau ada perampokan pasti orang Batak ini. Pasti Kristen HKBP pula ini. Repot dah. Alaikon luar biasa ada hitam mengejar ketertinggalan kita di dalam iman kepercayaan kita dan kehidupan kita. Kemarin singkat di minggu kita di mana beton. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah Tuhan dan firman Tuhan yang Kau berikan sehingga kami mengenal dan mengandalkan dan percaya hanya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan hukum Taurat sebagai penuntun dan cerminan bagi kami. Dan jangan pula kami karena percaya dan melakukan sesuka kami dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, jemaat HKBP Mampang Perapatan yang telah Engkau pilih jadi sebuah gereja saluran firman Tuhan. Kiranya hukum Taurat dan janji Tuhan serta iman percaya kami menyelamatkan kami dalam kehidupan kami. Inilah ibadah kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.